Pernah kebayang nggak sebuah kota yang tadinya jadi pusat dunia, terus tiba-tiba kayak lenyap dari peta, tapi kemudian bangkit lagi dari puing-puingnya? Nah, itulah kisah Alexandria. Takdirnya itu loh selalu berayun antara kemegahan, kehancuran, dan kelahiran kembali. Yuk, kita bedah perjalanannya yang luar biasa ini. Pertanyaan ini kan berlaku buat semua kota besar ya. Tapi Alexandria, perjalanannya itu salah satu jawaban paling dramatis dalam sejarah. Jadi, kisahnya ini bukan cuma soal satu kota loh. Ini pelajaran tentang ketahanan, tentang transformasi, dan tentang gimana arus sejarah itu, ya ampun, bisa mengubah segalanya. Oke, jadi dari pertama kali didirikan oleh Alexander Agung, Alexandria itu bukan kota biasa. Dia itu ibaratnya mahkota Mediterania. Lokasinya sempurna banget. Artinya, siapapun yang menguasai Alexandria, dia menguasai jalur perdagangan antara timur dan barat. Makanya nggak heran semua kekaisaran besar ngebet banget pengen punya kota ini. Coba deh bayangin, seumur hidup Anda, bendera di kota Anda ganti 3 kali. Gila kan? Dalam rentang waktu cuma 22 tahun, Alexandria dikuasai Persia, direbut lagi sama Bizantium, terus ditaklukkan sama pasukan Arab. Ini bukan sekedar ganti kekuasaan. Ini tuh guncangan terus-menerus yang nunjukin betapa berharganya kota ini. Nah, setelah semua kekacauan perang itu mereda, identitas baru Alexandria mulai kelihatan. Dia bertransformasi dari yang tadinya cuma benteng militer jadi sesuatu yang jauh lebih kuat, pusat saraf perdagangan dunia. Inilah kebangkitan pertamanya. Pasar dagang untuk semua bangsa. Kalimat simpel dari seorang pengelana abad ke-12 ini ngena banget. Artinya apa? Alexandria itu bukan milik satu bangsa, tapi udah jadi panggung global. Disinilah seluruh dunia yang dikenal waktu itu datang buat berbisnis. Di pelabuhannya, dunia itu ketemu dalam bentuk barang. Coba bayangin deh aromanya. Cengkeh dari Nusantara bercampur sama kemenyan dari Yaman, sementara di dermaga lain, kayu dari Eropa lagi dibongkar. Ini tuh semacam jaringan logistik global pertama ya. Ya kayak Amazon.com-nya abad pertengahan gitu deh. Terus gimana caranya ngatur semua ini biar nggak kacau balau? Jawabannya ada di sebuah inovasi keren yang namanya funduk. Anggap aja ini kayak gabungan antara kedutaan, benteng, sama zona perdagangan bebas zaman sekarang. Jadi, pedagang dari Venesia, Genoa, dan tempat lain punya wilayah otonom mereka sendiri. Ini memastikan roda perdagangan terus mutar, aman, dan efisien. Tapi, ya namanya juga roda kehidupan, nggak ada kejayaan yang abadi. Pelan-pelan, cahaya Alexandria mulai meredup. Dan ironisnya, nasib mercusuar Faros yang ikonik itu jadi metafora yang pas banget buat kejatuhan kota ini. Kita punya saksi mata nih, pengelana legendaris Ibn Battuta, yang ngasih gambaran yang suram banget. Dia datang ke mercusuar Faros 2 kali. Cuma dalam rentang waktu 23 tahun loh. Apa yang tadinya cuma agak rusak, berubah jadi reruntuhan total yang nggak bisa dimasukin lagi. Runtuhnya mercusuar itu kayak cerminan nasib Alexandria sendiri. Jadi, apa sih yang bikin Alexandria jatuh? Ternyata bukan cuma satu hal, tapi kayak badai yang datang bersamaan. Pertama, orang Portugis nemuin rute laut baru ke India, jadi peran Alexandria sebagai perantara, ya jadi nggak relevan lagi. Terus, penaklukan Ottoman bikin pusat politik pindah. Dan terakhir, pelabuhan tetangganya, Rosetta malah nyedot sisa-sisa perdagangannya. Dalam sekejap, Alexandria jadi kota yang dilewati begitu saja. Dan untuk waktu yang lama, Alexandria seolah-olah hilang dari peta dunia. Terlupakan. Tapi, sejarah itu suka berputar kan? Di akhir abad ke-18, kekuatan-kekuatan dunia sekali lagi menggedor pintunya, memulai babak baru yang dramatis dan juga penuh konflik. Kebangkitan kedua ini unik karena dipicu oleh orang luar. Invasi Napoleon secara paksa menyeret Alexandria balik ke panggung Eropa. Ini mancing Inggris datang buat ngelawan. Nah, di tengah kekacauan itu, seorang penguasa lokal yang visioner, Muhammad Ali, justru melihat peluang emas buat membangun kembali kotanya jadi pusat kekuatan modern. Hasilnya keren banget. Di pertengahan abad ke-19, Alexandria balik lagi jadi kota kosmopolitan yang super sibuk. Orang-orang Eropa dari berbagai negara datang bawa modal dan ide-ide baru. Sempat kelihatan kayaknya masa keemasan Alexandria udah kembali. Tapi kemudian, ada satu tanggal yang mengubah segalanya lagi. 1882. Tanggal ini jadi titik balik yang dramatis. Karena di tahun inilah, Angkatan Laut Inggris mengebom kota itu dan mendudukinya. Ini menandai dimulainya babak baru yang penuh gejolak.
Memasuki abad ke-20, Alexandria kembali dihantam serangkaian guncangan yang bakal sekali lagi mengubah wajah dan jiwa kota ini sampai ke akar-akarnya. Bayangin deh, dari operasi intelijen rahasia, krisis internasional yang bikin dunia tegang, sampai kebijakan dalam negeri yang radikal banget, pertengahan abad ke-20 itu masa yang sangat intens buat Alexandria. Tiap peristiwa ini menarik kota ke arah yang baru, makin menjauh dari masa lalunya yang kosmopolitan. Dan inilah puncaknya. Gelombang nasionalisme Arab yang kuat, ditambah kebijakan ekonomi yang radikal, itu ibaratnya menutup pintu rapat-rapat buat komunitas non-Mesir. Babak di mana Alexandria jadi persimpangan multikultural dunia, sebuah era yang udah berlangsung ribuan tahun, akhirnya selesai. Nah, ini yang bikin kita mikir kan? Alexandria itu pernah jadi mercusuar peradaban Yunani, pusat kekuasaan Romawi, gerbang perdagangan Arab, dan permata kosmopolitan Eropa. Dia udah pernah pakai banyak banget topeng. Jadi, setelah ribuan tahun pasang surut, siapa sih sebenarnya Alexandria hari ini? Mungkin identitas sejatinya bukan salah satu dari itu semua, melainkan kemampuannya yang luar biasa untuk terus berubah, hancur, dan terlahir kembali.